Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazara Utari dan rekan saya Hani Aliza Ignatia Purba, kami dari kelas 2024B. kami akan membuat tugas video wawancara mata kuliah berbicara. Selamat menyaksikan video tugas dari kami. Selamat pagi Bu Hani, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Nah, kami sangat senang nih bisa belajar langsung dari pengalaman Ibu sebagai seorang pengusaha peternakan lele yang sukses. Sebelum kita mulai wawancaranya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Kabar saya hari ini sangat baik. Senang juga bisa berbagi pengalaman saya terkait bisnis budidaya ikan lele ini. Syukurlah kalau begitu Bu. Sebagai informasi, tujuan wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang perjalanan Ibu dalam membangun bisnis budidaya ikan lele, tantangan yang dihadapi, serta kiat-kiat sukses yang mungkin bisa menginspirasi orang lain yang ingin terjun ke bidang ini juga. Nah baik, saya bersedia nih untuk membagikan bagaimana kiat-kiat sukses dalam membangun bisnis ikan lele. Baik, langsung saja nih Bu pertanyaannya. Kira-kira apa yang memotivasi Ibu untuk memulai bisnis budidaya ikan lele ini? Nah, motivasi awal saya dalam membangun bisnis budidaya ikan lele ini adalah karena saya melihat pasar ikan lele ini yang besar dan setiap tahunnya terus berkembang. Nah, saya lihat juga pengolahan budidaya ikan lele ini relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang begitu besar dibandingkan dengan bisnis budidaya ikan tawar lainnya. Jadi sudah berapa lama Ibu menjalankan bisnis budidaya ikan lele ini? Nah, saya sudah menjalankan bisnis budidaya ikan lele ini adalah selama kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, awalnya saya melihat pekarangan belakang rumah saya yang tidak digunakan lagi. Jadi saya berinisiatif untuk memanfaatkannya membangun bisnis budidaya ikan lele ini. Jadi berawal bermula dari perkarangan rumah Ibu yang tidak terpakai. Ya, betul. Oke, baik. Terus kemudian bagaimana Ibu memulai usaha peternakan lele ini? Apakah Ibu menggunakan modal yang besar? Nah, modal awal saya dalam membangun bisnis budidaya ikan lele ini adalah saya mengeluarkan modal sebesar 3 juta rupiah untuk membuat 3 kolam terpal sederhana. Nah, selain itu juga saya banyak-banyak belajar nih dari buku, internet, dan saya juga bertanya langsung kepada peternak lele yang sudah berpengalaman. Nah, bagaimana cara menebar bibit lelenya, cara menjaga kualitas airnya, dan lain-lainnya. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana proses pemeliharaan lele dari awal hingga panen? Apa saja yang perlu kita perhatikan? Nah, dalam proses pemeliharaan ikan lele ini meliputi yang pertama, kita harus mempersiapkan kolam lelenya. Yang kedua, kita juga setelah kita mempersiapkan kolam lelenya nih, kita lanjut menebarkan bibit-bibit ikan lelenya. Lanjut kita memberi pakan pada bibit-bibit lele tersebut. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan pengelolaan kualitas airnya, serta kita juga harus dapat memperhatikan pengendalian hama pada penyakit bibit-bibit lele tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan ini adalah bagaimana kualitas kolam lele ini harus tetap terus terjaga. Kemudian pakan yang kita berikan kepada bibit lele ini juga harus yang berkualitas pastinya. Dan yang terakhir, kita juga harus memperhatikan kebersihan dari kolam lele tersebut. Apakah Ibu memiliki kendala dalam usaha budidaya ikan lele ini? Nah, pastinya dalam membangun suatu bisnis itu kita pasti punya kendala. Nah, kendala utama yang saya alami adalah dalam kenaikan harga pakan yang setiap tahunnya pasti meningkat. Nah, jadi saya mencoba nih mencari alternatif untuk menekan biaya pakan, yaitu dengan cara saya membeli ampas tahu. Nah, itu kan pakannya lebih murah, kemudian sisa-sisa sayuran, dan yang terakhir juga saya mencoba untuk memberikan pakan dedak. Nah, itu saja sih kendala saat saya memulai bisnis budidaya ikan lele ini.
Oke, berarti kendalanya ada pada pakan yang terus tiap tahunnya itu naik gitu. Jadi ibu mencari alternatif lain untuk pakan si ternak lele ini nanti. Betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya ketahui dari ibu yaitu apakah ada inovasi yang ibu lakukan dalam budidaya ikan lele ini? Misalnya metode budidaya tertentu gitu. Nah, inovasi yang saya coba saat ini adalah bagaimana cara budidaya ikan lele ini menggunakan metode bioflok. Nah, metode ini menurut saya berguna untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air serta juga dapat mengurangi limbah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan cerita yang Ibu berikan kepada kami. Wawancara ini sangat membuka wawasan kami tentang bagaimana dunia budaya lele mulai dari tantangan hingga peluang yang ada. Nah, sebelum kita akhiri, adakah pesan atau motivasi yang terakhir yang ingin Ibu berikan, Ibu sampaikan kepada pendengar yang mungkin nantinya ingin memulai bisnis yang serupa dengan Ibu? Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Pesan saya kepada orang-orang yang ingin memulai bisnis ini adalah jangan takut untuk memulainya. Dengan tekad, kerja keras, serta kemauan untuk belajar, pasti siapapun akan sukses di bidang ini. Nah, semoga wawancara ini bermanfaat ya untuk banyak orang. Terima kasih sekali lagi Ibu, semoga usaha Ibu semakin sukses dan terus menginspirasi banyak orang. Baik, sama-sama. Selamat pagi Bu Nirzara. Selamat pagi juga. Nah, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Nah, makasih ya Bu, Ibu masih mau meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan kami pada pagi hari ini. Nah, seperti yang kita tahu nih sekarang, Ibu adalah salah satu pengusaha fashion yang sukses sampai sekarang. Nah, bisakah Ibu ceritakan bagaimana sih perjalanan Ibu hingga sampai di titik kesuksesan saat ini? Tentu, perjalanan saya itu dimulai sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu, waktu kecil, saya ngerasa fashion itu dunia saya dan saya tertarik pada dunia fashion. Nah, setelah saya menyelesaikan pendidikan, saya berniat untuk membuka toko baju dengan modal saya yang sangat terbatas pada saat itu. Nah, saya menjual produk dari rumah dan dari online saja. Tetapi dengan waktu dan usaha yang saya punya, akhirnya saya bisa mengembangkan merek saya dan sampai saat ini saya bisa memiliki banyak sekali cabang di berbagai kota. Luar biasa sekali ya perjalanan Ibu dalam membangun bisnis yang sukses sampai saat ini. Nah, jadi apa sih kunci keberhasilan Ibu dalam membangun merek yang sangat luas ini? Kunci keberhasilan saya itu fokus pada kualitas dan inovasi. Sebelumnya saya sering melakukan riset-riset tentang apa sih tren-tren yang terbaru gitu. Selain itu juga saya membuat desain-desain yang unik dan lucu agar menarik minat pelanggan pastinya. Selain itu juga saya membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Karena apa? Karena saya percaya jika pelanggan tadi puas, maka pelanggan tersebut akan datang lagi ke toko kita dan menjadi duta merek bagi kita. Nah Bu, dalam dunia fashion ini pastinya ada persaingan antara toko-toko lainnya. Jadi apa yang Ibu buat untuk membedakan toko Ibu dengan toko lainnya? Oke, saya mencoba untuk membuat pengalaman berbelanja yang berbeda. Selain menawarkan produk yang berkualitas, kami juga menawarkan layanan kepada para pembeli itu dengan ramah dan juga personal. Selain itu kami juga mengadakan eventnya itu seperti fashion show ataupun workshop styling yang melibatkan pelanggan kami agar lebih dekat dengan merek kami pastinya. Selain itu kami juga selalu aktif di media sosial untuk menyapa para pelanggan kami dan lebih dekat pastinya dengan para pelanggan kami, dan kami akan mendengarkan semua masukan yang diberikan oleh mereka. Nah, dalam membangun dunia fashion ini pastinya Ibu merasakan tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Nah, bisakah Ibu ceritakan apa saja tantangan-tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam membangun dunia fashion yang semakin berkembang ini? Tantangan ya. Salah satu tantangan terbesar saya adalah menjaga eksistensi dari kualitas produk saya serta pelayanan saat bisnis berkembang dengan pesat. Selain itu, perubahan tren fashion yang sangat cepat juga menuntut kami untuk terus berkembang, berinovasi agar nantinya tetap relevan di pasaran. Pastinya dalam membangun dunia fashion ini, Ibu memiliki tantangan-tantangan terbesar.
Nah, bisakah Ibu ceritakan apa tantangan-tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat membangun bisnis dunia fashion ini? Salah satu tantangan terbesar saya adalah menjaga eksistensi kualitas produk saya serta pelayanan saat bisnis berkembang dengan pesat saat ini. Selain itu, perubahan tren fashion yang sangat cepat menuntut kami untuk selalu beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan di pasaran. Nah, jadi apa rencana Ibu ke depannya untuk merek Ibu yang akan semakin berkembang ini? Rencana saya ke depan adalah untuk memperluas jangkauan pasar internasional dan terus berinovasi dalam desain serta produk kami. Kami juga ingin lebih fokus pada keberlanjutan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam produksi kami nantinya. Terakhir nih Bu, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada calon-calon pengusaha yang ingin terjun dalam bidang fashion ini? Pesannya adalah jangan takut untuk bermimpi besar dan mengambil resiko. Selalu lakukan riset pasar dan pahami kebutuhan pelanggan Anda. Yang terpenting adalah cintai apa yang Anda lakukan dan selalu terus belajar dari pengalaman. Terima kasih ya Bu atas wawancara pagi hari ini. Semoga sukses menyertai perjalanan bisnis Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menanyakan tips-tips dari saya tentang pengalaman saya juga dari awal hingga sekarang sampai saat ini. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi semuanya.